Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan materi kami mengenai interaksi makhluk hidup dan lingkungannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Nabila Kotrunada, NIM 18231086. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai pengertian lingkungan. Baiklah, lingkungan adalah suatu kesatuan hidup antara kondisi fisik yang mencakup sumber daya alam seperti tanah, air, mineral, serta flora dan fauna yang ada di dalam tanah, di atas tanah, maupun yang ada di perairan. Nah, di dalam lingkungannya ini, makhluk hidup sangat bergantung dengan makhluk hidup lain dan juga bergantung pada sumber daya alam yang ada di lingkungannya itu. Selanjutnya, hubungan antara makhluk hidup dan lingkungannya ini akan membentuk suatu hubungan timbal balik yang rumit dan kompleks. Nah, makhluk hidup dan lingkungan yang saling berhubungan ini biasa disebut dengan ekosistem. Nah, di alam juga terdapat berbagai macam ekosistem. Baiklah, materi selanjutnya yaitu komponen yang ada di dalam lingkungan. Komponen yang ada di dalam lingkungan terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, komponen biotik ini mencakup semua makhluk hidup yang terdapat di lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lain. Nah, komponen biotik ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan oleh organisme lain. Nah, tugas ini biasanya diperankan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Yang kedua, konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri dan bergantung kepada produsen atau bergantung pada organisme lain. Nah, contoh kelompok konsumen ini seperti hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil. Nah, berdasarkan makanannya, makhluk hidup ini dibedakan menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora ini adalah organisme yang hanya memakan tumbuhan seperti sapi, kambing, zebra, kuda, dan lain sebagainya. Yang kedua, karnivora. Karnivora adalah organisme yang hanya memakan hewan, contohnya harimau, singa, anjing, dan banyak hewan lainnya. Dan yang terakhir yaitu omnivora. Omnivora ini adalah organisme yang memakan tumbuhan dan hewan seperti burung, manusia. Yang ketiga yaitu pengurai, yang biasa disebut sebagai decomposer. Nah, pengurai ini bertugas menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Nah, makhluk hidup yang bertugas sebagai pengurai ini antara lain cacing, jamur, dan bakteri. Nah, organisme pengurai ini sangat penting bagi kestabilan ekosistem, dan dia juga akan menguraikan zat sisa menjadi unsur hara yang nantinya akan diserap oleh tanah. Kedua yaitu udara. Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, nitrogen, dan banyak jenis gas udara lainnya. Nah, yang ketiga yaitu air. Semua organisme yang ada di bumi pasti membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tanaman, hewan, manusia akan dehidrasi dan mati jika mereka kekurangan air. Nah, di dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pelarut semua bahan makanan. Komponen abiotik yang keempat yaitu temperatur atau suhu. Semua makhluk hidup yang ada di bumi ini membutuhkan rentang temperatur atau suhu tertentu agar bisa bertahan hidup. Nah, contohnya tanaman kaktus yang biasa hidup di daerah yang bersuhu panas, jika ditanam di daerah yang bersuhu dingin, yang bersuhunya rendah, maka tanaman kaktus itu akan tumbuh dengan buruk dan pertumbuhannya akan lambat. Nah, yang kelima komponen abiotik yaitu tanah. Keberadaan organisme juga dipengaruhi oleh kondisi tanah. Nah, tanah ini juga merupakan tempat hidup bagi berbagai jenis organisme, terutama tumbuhan. Dan komponen abiotik yang terakhir yaitu contohnya keasaman atau pH. Biasanya makhluk hidup memerlukan lingkungan yang memiliki pH netral. Nah, makhluk hidup tidak dapat hidup di lingkungan yang terlalu asam ataupun terlalu basa.
Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian lingkungan dan komponen yang ada di dalam lingkungan. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.